Saya record ya. Ada ini saya mau share ke 8C. Oke ya, jadi yang kalian udah pelajarin adalah kalau dari function ke koordinat terus ke graph. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang mau saya share ke kalian adalah kalau kalian kalian tahu grafiknya, terus dari grafik kalian bisa cari koordinat. Nah, dari koordinat kalian harus transform itu jadi fx atau jadi gradient. Gradient minggu lalu udah saya jelasin ke kelas kalian ya. So, yang pertama adalah kalau kita tahu dua koordinat, terus kita mau cari fx-nya. Anggap kita nggak tahu dulu 2x plus 3-nya. Kita mau tes gitu ya, kayak kita mau tes aja gitu. Kita mau uji coba udah bener atau belum ya. So it is known to coordinates 3.9 and then minus 4 point minus 5. What you have to do first is to label. Kalian perlu label dulu. Oke, mana yang saya mau jadiin X1, Y1, mana yang saya mau jadiin X2, Y2. Ada aturannya nggak? Nggak ada. Kalian bebas. Mau yang mana yang kalian jadiin X1, Y1. Kalau kayak gini, mau 3,9 jadi X1, Y1, boleh. Mau yang min 4, min 5 juga boleh. Asal nanti masukin ke rumusnya benar. Oke, asal sesuai sama labelnya, gitu ya. Nanti saya akan tunjukin perbandingannya, bahwa akan nanti hasilnya tetap sama aja. Ya, sekarang kita fokus dulu ke rumusnya. Ya, rumusnya jadi Y dikurang Y1, Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Oke, ini rumusnya. Ya. Oke, Y dikurang Y1 jadinya Y min Y1-nya 9, min 9. Jadi Y2-nya min 5, jadi min 5, min 9. Sama dengan X dikurang 3 per X2 min 4, min 3. Y dikurang 9, min 5, min 9 jadi min 14, sama dengan X min 3, min 4, min 3 jadinya min 7. Oke. Terus habis itu, ini bisa nggak kali silang? Bisa aja sih, min 7-nya pindahin ke kiri, jadi dikali sama Y min 9, ininya di ke kanan, jadinya min 14 dikali X min 3. Cuma saya biasanya nggak kayak gitu. Kenapa nggak kayak gitu? Karena saya mau bikin Y-nya supaya tetap 1 gitu. Jadi kita nggak usah ngerubah-ngerubah lagi gitu. Kalau misalnya min 7-nya pindahin terus dikali kan jadinya nanti Y-nya jadi min 7Y plus 63 gitu kan. Nah, min 7Y-nya itu nanti problematik tuh, jadi lebih susah. Jadi kalau saya lebih baik yang ininya aja yang dipindahin. Jadi Y min 9 sama dengan min 14 per min 14 dikali X min 3 per min 7. Nah, ini kan bisa dicoret. Kebetulan bisa dicoret. Tapi kalau misalnya nggak bisa dicoret, nggak apa-apa pecahan. Gitu ya. Jadi min 14 bagi min 7 jadinya 2. Jadi Y min 9 sama dengan 2 dikali X min 3. Oke. Terus habis itu Y min 9 sama dengan 2X min 6. Terus Y sama dengan 2X min 6 plus 9. Jadinya Y sama dengan 2X plus 3. Nah, kalau kalian lihat ya, ini udah sama hasilnya. Berarti jawabannya udah benar. Oke. Sama yang awal ya. Kan tadi saya bilang kan lupain dulu Y sama dengan 2X plus 3. Ternyata ketika kita udah cari, ternyata jawabannya hasilnya sama. Oke, silakan ya sambil kalian catat. Oke, selanjutnya terus habis itu ini di sini it is known to coordinates, yang kita mau cari adalah gradient. Rumusnya beda. Oke. Oke ya, jadi gini, kalau kalian cari function, ada dua cara, tapi nanti itu yang di ketiga nih, yang nomor 3 nih, nanti itu saya akan jelasin. Sekarang kita ngomongin soal gradient dulu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu dua koordinat, two coordinates, then we can find gradient. The formula is M equal Y2 minus Y1 equal divided by X2 minus X1. Nah ini tuh sebenarnya sama aja kayak Y change divided by X change gitu. Ya. Gitu.
Oke, ya, kita lanjutin. Nah, tadi kan tadi kan X1 Y1-nya 3 sama 9 ya. X2 Y2-nya kan min 4 sama min 5. Sekarang saya rubah. X1 X1 Y1-nya min 4 sama min 5, X2 Y2-nya sama 3 sama 9. Oke. Ya, so Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1. Oke, Y2 minus Y1 itu 9 dikurang Y1-nya jadi min 9 dikurang min 5. Ya, Y1-nya kan min 5. Jadi 9 min 5. Oke. Terus X2-nya 3 dikurang min 4. Jadi 3 min 4. 9 min 5 jadinya 14. 3 min 4 jadinya 7. Nah, gradiennya 2. Ya, kalian lihat ya. Ini kan kalau kita lihat di sini gradiennya juga 2 kan? Sama jawabannya. Jadi nggak matter sebenarnya mau yang mana X1 Y1 mana yang X2 Y2. Yang penting masukin rumusnya benar. Oke. Gitu. Oke, so itu rumus yang kedua. Tadi ada rumus yang pertama udah, terus habis itu ini yang rumus yang kedua. Oke, terakhir ya, yang nomor 3 ini. Kita tahu gradien, kita tahu koordinat, satu aja cukup. Jadi function itu bisa ada 2 cara. Kalian bisa carinya lewat, kalau kalian tahu 2 koordinat, kalian bisa ketemu function. Tapi kalian bisa cari function juga kalau kalian tahu gradien, tahu 1 koordinat. Jadi gradien 1 koordinat. Nah, 1 koordinat ini tuh koordinat yang dilalui oleh garis itu. Gitu. Jadi misalnya nih ya, kita gradiennya kan kita udah tahu nih. Di sini gradiennya 2 ya. Anggap kita nggak tahu 2x sama 2x plus 3. Nah, X1 Y1 kita tahu bisa 3,9 atau bisa min 4, min 5 gitu kan. Nah, dari 2 informasi ini kita bisa dapat function. Caranya ada rumusnya. Rumusnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. By the way, ini harusnya kan udah diajarin sama Misio ya? Benar nggak? Benar, Sir. Udah kan? Aduh. Oke, ya. So, kita masukin ya. Jadi Y min Y1. Nah, ini saya mau kasih perbandingan. Kalian mau pakai yang manapun juga pasti hasilnya sama. Jadi misalnya kita pakai yang 9 dulu. Jadi Y dikurang 9 sama dengan M-nya 2 dikali X dikurang 3 ya. Sama ini Y sama dengan Y min 5 jadi plus 5. Oke, kita pakai yang ini gitu ya. Terus habis itu 2 dikali X min 4 jadi 2 dikali X plus 4. Oke. Y min 9 sama dengan 2X min 6. Jadi Y sama dengan 2X min 6 plus 9. Jadinya Y sama dengan 2X plus 3. Lihat ya, kita dapat fungsinya. Yang ini juga sama. Y sama dengan 2X plus 8. 2 dikali X, 2X. 2 dikali 4 plus 8. Terus 5-nya pindahin ke kanan jadi min. Jadi Y sama dengan 2X plus 3. Oke. Gitu ya. Jadi kita bisa cari function lewat kalau kita tahu dua koordinat, atau kalau kita tahu satu gradient, bukan satu gradient sih, gradient yang cuma satu. Kita tahu gradientnya sama kita tahu satu koordinat. Kalau kita punya 2 koordinat juga, kita bisa cari gradientnya.
Nah, kalau saya biasanya pakai cara yang nomor 1 aja. Kenapa? Karena kan kalian kalau udah tahu functionnya gampang kan cari gradientnya. Gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi daripada lewat 2 step, mendingan lewat 1 step aja udah kelar semua dapat gitu. Tapi yang nomor 3 ini tetap masih penting. Nomor 3 ini masih penting karena nanti di selanjutnya kan nanti kan belajar yang paralel sama perpendicular kan. Misalnya contoh soalnya adalah kayak find line equation that is parallel with satu function and cross misalnya melalui koordinat apa gitu. Nah, di situ kan kasusnya kalian tahu gradientnya, kalian mesti tahu gradientnya, mesti cari tahu gradientnya sama kalian tahu satu koordinat kan. Jadi makanya rumus yang nomor 3 penting gitu. Oke ya, sadar diri ya. Kalau kalian masih belum terlalu banyak ngerti, catat. Tapi kalau kalian, kayaknya di sini ada beberapa ya, kalau udah diajarin dan kalian udah cukup ngerti, tinggal confirm aja nggak apa-apa. Ya. Oke, so itu jadi to conclude all the session for today, find function from two coordinates. Rumusnya pakai y min y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x min x1 per x2 dikurang x1. So that's the first one. Find gradient m equal y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Find function from one gradient and one coordinate y minus y1 equal m times x minus x1. Oke, ya, so itu nomor 3. Tiga hal yang kita pelajarin hari ini. Oke. Again ya, kalau dulu yang awal kita sumber awalnya dari function, sekarang kita balik sumber awalnya dari coordinates sama grafik. Kita cari functionnya. Oke, sip. Right, yeah, so I'm giving you one more example. You can find this example in work example 3, which is known to 0.4 and then 4.10. Okay. So the first example is trying to find the function. It is known to coordinates, and then we try to find the function. I'm going to demonstrate in both ways, so you understand if to emphasize that if you exchange, yeah, it's okay to assign the x1, y1 to any coordinate as long as you put the number correctly in the formula. So let's say we use the first one, x1, y1, 2 and 4. So y minus y1, which is 4, divided by y2 minus 4 equal x minus x1 divided by 4 minus 2. Okay. So as you can see here ya, ini di sini kan y1 sama y1. Okay, both of them are y1. Jadi tinggal kayak masukin angka yang sama aja gitu. Oke, supaya gampang ingetnya, supaya nggak kebalik-balik. Jadi kayak kalau ini angka yang di atas sama yang bawah tuh nggak sama, if it's not equal, dan ya itu ada yang salah berarti kalian masukinnya. So y minus 4 divided by 10 minus 4 is 6, x minus 2, 4 minus 2 is 2, so y minus 4 equals 6 divided by 2 times x minus 2. Jangan lupa dikurung. Oke. So y minus 4. Kenapa mesti dikurung? Karena ini 6 dikali ke semuanya nih. Jadi 6 harusnya dikalinya begini. Jadi ini dicoret gitu kan.
gitu ya. Jadi 6 sama 2, 3. So x minus 2 times 3. So y minus 4 equal 3x minus 6. Y equal 3x minus 6 plus 4. So y equal 3x minus 2. Right, so let's change if the y1 is 10. So y minus 10 divided by 4 minus 10 equal x minus 4 divided by 2 minus 4. Ya, kita balik sekarang rumusnya. So y minus 10 divided by minus 6 equal x minus 4 divided by minus 2. So y minus 10 equal minus 6 divided by minus 2 times x minus 4. So y minus 10 equal 3 times x minus 4. Y equal 3x minus 12 plus 10. So y equal 3x minus 2. So as you can see, the result are the same. Nah ya, sisanya gampang kan? Tinggal masukin rumus lagi. Jadi M sama dengan y2 minus 1 y1, so 10 minus 4 divided by x2 minus x1. So it's 10 minus 4, 6, 4 minus 2, 2. So 6 divided by 2 is 3. And then the last one, find function known gradient M equal 3. And then after that, we know one coordinates, either it's 2.4 atau 4.10. Okay, so find function. Jadi tinggal Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi Y dikurang 4 sama dengan M 3 X dikurang X1 dikurang 2 gitu ya. Kayak gini. So Y minus 4 equal 3X minus 6. So Y equal Y equal 3x minus 6 plus 4. So Y equal 3x plus minus 2. Udah ya, saya udah kasih contoh 2 kali ya. Please maximize it. Harusnya sebelum-sebelumnya karena kalian juga udah tes, harusnya juga udah bisa ya. Oke. Oke, terakhir saya mau jelasin sedikit lagi tentang gradient ya. Jadi gradient waktu itu saya juga udah pernah jelasin kan. Jadi bikin segitiga siku-siku, terus habis itu kita gradient itu kan y change divided by x change kan. Jadi mulai dari y change-nya dulu nih. Ini ke bawah jadi min 6, terus dari titik ini kita kayak jalan dari sini turun ke bawah berarti min 6, dari sini kita ke kiri berarti min 2. Jadi min 6 per min 2 hasilnya 3 gitu. Oke, mau segede apapun, mau segitiga siku-sikunya kebalik juga tetap aja bisa. Misalnya kayak gini nih. Ini ya segitiga siku-sikunya nih, ya. Tunggu, saya ganti warna deh. Jadi gini, ya. Y change-nya dulu ya. Jadi kita jalan dari sini, naik ke atas jadi plus 6, terus habis itu ke kanan plus 2. Sama kan? Plus 6 per plus 2 ya jadinya 3 gitu. That's gradient. Jadi kalau kamu mau set titiknya dimanapun itu pasti akan kayak gitu. Oke. Sama aja kayak gini misalnya, ini contoh ya. Ini nggak terlalu kelihatan sih, tapi kalau segitiga siku-sikunya kayak gini, ini kan nanti angkanya ada yang koma nih. Nah, angka yang koma ini tetap kalau dibagi pun juga tetap akan hasilnya 3 gitu. Jadi sebesar apapun, sekecil apapun segitiga siku-sikunya pasti ketika dibagi y change divided by x change, it will result in 3. Okay, so that's gradient.
Udah sih itu ya. That's the basic of linear graph, linear equation. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang mau ditanya?